Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bisa berjumpa dalam kajian Dunia Ahli Sufi bagian ke-15. Malam ini saya membawakan dari Bukit Tinggi, ya, selagi pulang kampung. Malam ini kita akan meneruskan pembahasan tentang jiwa bagian kedua. Itu dalam rangka mengetahui tentang tugas sang khalifah yang ketiga. Ya, nah mari kita sudah lihat kemarin ya bahwa khalifah, syarat-syarat untuk menjadi khalifah itu ternyata tidak mudah, ya, karena khalifah itu dia akan menjadi rahmat bagi semesta alam, ya. Nah, untuk itu maka dia harus tahu ya bagaimana tentang alam ini dan bagaimana tentang hubungan antara pencipta dengan ciptaan. Inilah yang disebut dengan mereka telah selesai di dalam masalah-masalah pakar ma'rifatullah, ya. Dan dia sudah tahu bahwa satu kunci yang yang disampaikan oleh Ustadz Hussein bin Abdul Latif kepada kita adalah bahwa sebelum ada apa-apa hanya Allah saja yang ada, tidak ada apapun bersamanya. Nah, ini adalah kita seakan-akan balik ke pangkal jalan, ya. Kalau orang berjalan melakukan perjalanan spiritual menembus alam-alam, ya, alam lahud, alam hadiah dan sebagainya, alam malakut, ya. Kita langsung saja meninggalkan semua itu langsung sampai kepada pangkal jalan. Apa? Sebelum ada apa-apa, hanya Allah saja yang ada. Tidak ada apapun bersamanya. Jadi begitu kita ingat Allah, langsung ya di minda kita itu tidak ada rupa, tidak ada umpama, dan tidak karena Allah ataupun tidak bisa dilihat dengan pandangan mata kita atau apapun juga kita bayangkan. Nah, itu adalah yang wajib kita pahami. Kemudian dari situ barulah kita bisa zikrullah, buat beribadah, ihsan dan ridha, ya, serta Islam. Nah, barulah kita bisa nanti melanjutkan tugasan kita sebab menjadi rahmat bagi semesta alam, ya, yaitu menaklukkan angkasa lepas, membawa syaitan-syaitan kembali beriman kepada Allah. Nah, untuk itu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita harus iqra, karena Allah menebarkan kalam-kalamnya baik di alam semesta, ya, di langit dan bumi, ya, di universe yang bisa diobservasi, ya, observable universe, ya, dan termasuk pada diri kita sendiri. Sehingga kita harapkan dengan mengenal nanti diri kita sendiri, muncul kepekaan di dalam diri kita. Nah, ini yang akan kita pelajari, ya, diri kita. Malam ini kita akan iqra tentang jiwa. Apa itu yang akan kita baca nanti? Infrastruktur diri manusia, kemudian bagaimana problematika kehidupan, harapan semua manusia gimana. Nanti akan kita lihat jiwa in action, ya. Jiwa in action ini lebih kepada nanti kita melihat bagaimana yang disebut dengan jiwa yang berbolak-balik, ya. Yang disebut dengan, kalau dalam bahasa Arabnya kalbu, ya. Kalbu itu keadaan jiwa yang berbolak-balik, ya. Nah, kemudian kita akan lihat nanti penyelesaian masalah ini melalui ilmu spiritual. Kita lihat nanti apa ilmu spiritual yang ada. Ada ilmu spiritual ala barat, India timur jauh. Ada ilmu spiritual asimilasi. Ya, nanti kita lihat apa itu, ya. Kemudian ilmu spiritual ahli sufi seperti apa. Nah, kemudian jiwa in action itu apa, ya. Ini kita lihat nanti bagaimana jiwa yang bolak-balik atau bersifat kalbu, bagaimana keadaan jiwa itu saat tidur dan tak jaga, ya. Kemudian bagaimana hati sudah terjaga. Kemudian variasi tindakan yang biasa dilakukan oleh umat manusia. Kemudian kita lihat nanti keadaan di dalam dada, ya. Di dalam dada itu apa keadaannya, ya. Karena di sanalah dikatakan nanti kalau Allah ingin menunjuki seseorang maka dibuat dadanya lapang, ya kan gitu, ya. Nah, itu nanti kita lihat nanti. Kemudian hormonal dan imunitas, ekspresi wajah, dan contoh pandangan fisik atau perlakuan fisik. Nah, itulah nanti yang akan kita lihat jiwa in action itu, sehingga nanti penyelesaiannya dengan ilmu spiritual yang ada gimana. Nah, ini yang akan kita bahas, ya.
Kita lihat sedikit infrastruktur dari diri manusia itu, yaitu ada badan, nyawa, roh, ya, kemudian minda atau jiwa, ya, yaitu minda, hati dan pendengaran, yaitu disebut dengan hati. Ya, hati dengan roh disebut dengan jiwa. Ya, kemudian jiwa ini adalah menggendong rasa dan juga memberikan tenaga. Nah, ini yang kita bahas, ya. Maka infrastrukturnya bisa kita lihat seperti ini: badan, nyawa, hati 3 serangkai, roh yang berhubungan dengan energi, dan rasa, ini disebut dengan jiwa. Jadi kita lihat bagaimana masing-masing itu, ya. Nah, ini dia. Hati ada minda, mind, mata hati, sight, pendengaran, hearing. Ini dengan roh atau soul disebut dia spirit, ya. Inilah yang mengurus nantinya. Yang dia urus apa? Yang diurus adalah badan atau body kita, ya. Kemudian nyawa dengan body ini akan selalu berhubungan dengan sangat kuat. Nah, ini adalah kita lihat. Nah, bagaimana sifat masing-masing, ya? Nah, ini dia fungsinya, ya. Hati spiritual itu berfungsi untuk melihat, mendengar, ya. Kemudian minda memahami, memikirkan, ya. Minda ini lebih kepada wadah saja sebenarnya, ya, wadah. Nanti akan juga menunjukkan perasaan, emosi, memori, dan personality. Nah, kalau kita lihat alat minda ini adalah alat, prosesnya apa, ya, kemudian hasilnya apa, ya. Inilah prosesnya. Minda, pikiran atau wadah ini gunanya apa? Memahami, memikirkan, mengingat, mengetahui, melihat, mendengar, merasakan, menunjukkan emosi, menyimpan memori, personality. Sedangkan hasilnya apa? Ya, memikirkan, hasilnya pemikiran, ya. Mengingat, hasilnya ingatan atau ilmu pengetahuan, ya. Melihat, ada rupa, umpama, suara, dan bunyi. Kemudian kalau dia merasakan, ya, perasaan, emosi, memori atau peringatan, ya. Peringatan itu maksudnya kalau kita mau memegang api, gitu, ya, maka nanti ada peringatan dari memori kita bahwa api itu panas, gitu. Maksudnya di situ, ya. Nah, ya, inilah nanti akan dibawa oleh roh untuk menggerakkan badan atau untuk beraktivitas dan mengirimkan rasa sebagai peringatan. Nah, ini hubungannya antara minda dengan roh tadi, ya. Roh adalah mengantarkan gerak badan, mengantarkan apa yang dipikirkan oleh minda tadi untuk menggerakkan badan atau beraktivitas, dan juga mengirimkan rasa sebagai peringatan. Karena marah itu ada rasanya, senang itu ada rasanya, benci itu ada rasanya juga. Nah, ini adalah fungsi dari proses kejiwaan kita. Nah, kita udah tahu bahwa rasa itu digendong oleh roh untuk dirasakan oleh jasad kita, ya. Ini dia seperti kata tadi, bagaimana kalau panas, ya, panas itu akan terasa panas, dia akan menjadi memori kita, sehingga ketika kita melihat api maka jangan dipegang, itu panas, maksudnya di situ, ya. Ini hubungannya. Juga kita sudah tahu bahwa jasmani dengan rohani itu dihubungkan oleh yang disebut dengan hab atau mudghah, ya. Mudghah itu segumpal daging. Yang kalau daging ini rusak, maka rusaklah seluruh diri manusia itu, ya. Ini yang disebut dengan mudghah itu, ya. Kemudian minda itu juga berhubungan dengan personality seseorang, ya. Dia juga berubah-ubah, ya. Kalau ini rusak, contohnya dia isinya adalah mencuri, maling, maksiat, dan sebagainya, maka rusaklah juga tindakan manusia itu. Jadi secara fisikal, otak itu disebut dengan mudghah, ya. Sedangkan secara spiritual, minda itu dia disebut dengan kalbu juga yang berubah-ubah. Itu kalau ingin tahu ininya apa perbedaannya di situ dia. Jadi yang disebut oleh kalbu oleh Rasulullah itu ya dua ini. Secara lahiriahnya adalah otak, secara batiniahnya adalah minda atau hati ini. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana dia bersifat berubah-ubah tadi, ya. Nah, semuanya bersatu di dalam tubuh manusia, ya. Oke. Nah, yang kita lihat sekarang adalah yang biasa kita lihat itu adalah bahasa kalam, ya. Bahasa setiap ciptaan, ya. Nah, kalau manusia ini adalah ada marah, ada benci, ada senang, ada khusyuk, ada sombong, semuanya ada di sini yang terlihat. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh diri manusia. Sedangkan bagian-bagian diri manusia itu sudah kita ketahui tadi, hati spiritual, roh, nyawa, badan, ya. Dan kalau kita berhenti di sini saja, maka kita hanya sekedar melihat apa?
melihat sifat-sifat saja. Tapi orang ma'rifatullah sudah paham. Dan sebaliknya itu ada ketetapannya yang berlaku terhadap zatnya, kemudian kuasa dari yang Maha Halus menjalankan zatnya untuk terjadinya bahasa kalam ini. Jadi orang yang sudah mengenal spiritual, begitu dia melihat kalam ini, melihat bahasa-bahasa yang ada terbentang di hadapan matanya, maka yang dia lihat itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap apa? Terhadap zatnya, dan yang berlaku adalah ketetapan-ketetapannya. Jadi kita tidak melihat lagi masing-masing manusia itu tidak kita lihat. Yang kita lihat adalah bahasanya apa, kita pahami karena Allah sedang mengajari kita melalui kalam-kalamnya atau penanya. Nah, ini adalah hubungan antara anasi diri manusia itu, ya. Nah, problematika kehidupan itu apa? Problematika itu adalah seluruh kepemilikan kita di dunia, apakah itu amwal, harta kekayaan, atau aulad. Aulad itu anak keturunan, ya, kerabat kita dan sebagainya, ya, kemudian kenikmatan dunia, semua itu, ya, menjadi pengakuan kita terhadap apa? Ini hasil usahaku, ini hasil pengurusanku, ini hasil kehendakku, ini hasil perbuatanku. Sehingga aku, ini semua itu menjadi aku, dan itu adalah milikku. Nah, ini yang terjadi di kita, sehingga dia akan menjelma menjadi berbagai permasalahan kita. Nah, yang bisa menjadi aku dan milikku itu adalah juga umur, kesehatan, keselamatan, rezeki, keimanan, amalan baik, anak-anak, istri, suami, ibu, bapak, perniagaan, pekerjaan, tanaman, peternakan, rupa, ilmu, perlindungan, pertolongan, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi aku dan milikku selama ini. Yang kita aku menjadi diri kita. Ya, kalau orang mengganggu ini maka kita marah. Ya, nah itu yang terjadi. Ya, sehingga semua itu menjadi diri kita, aku dan milikku. Nah, ya, nah, kalau orang mengganggu maka kita akan marah. Ya, tadi. Maka inilah yang menjadi trauma bagi kita. Kalau ada bencana kepada kita, menimpa kita, kita tidak bisa melepaskannya dengan cepat. Dia menjadi trauma. Sakit juga trauma bagi kita, ya. Sehingga kita ingin sembuh tapi nggak sembuh-sembuh, itu trauma juga bagi kita. Ya, bagaimana neraka itu menjadi trauma bagi kita. Kita ketakutan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana keburukan-keburukan yang kita lakukan, ya, sombong, tidak khusyuk, munafik, dendam, syirik, dan lain-lain sebagainya, curang, menghina, ini juga menjadi trauma bagi kita. Kita ingin lepas dari itu semua, tapi tidak bisa. Ya, kita tidak tahu caranya selama ini. Ya, menjadi trauma yang akan berulang dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ya, inilah bencana-bencana yang sering menimpa kita ataupun orang-orang tertentu. Ya, ini juga menimbulkan trauma. Ya. Ini tidak lepas dari ingatan kita, ya. Kita teringat terus, akan merasa takut terus, ya. Kemarin saya ada berjualan sesuatu gitu, ya. Kemudian contohnya ada rumah, contohnya dijual rumah, ya. Rumah itu umpamanya ada di Padang gitu, ya. Di Padang itu pernah dulu ada tsunami. Kemudian orang itu bertanya, rumahnya di zona hijau atau zona merah atau zona kuning dari tsunami. Wah, kalau gitu kita nggak tahu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari orang yang trauma dengan tsunami. Ya, nah itu juga ada problem yang terbesar pada zaman sekarang, yaitu mau diikatkan kemana pikiranku ini. Ya, ketika mana? Ketika rasa bosan menimpa saya. Kita lagi duduk tiba-tiba bosan, kita lagi jalan-jalan bosan, ya. Kemudian saat ini kita banyak waktu lowong yang tidak kita pergunakan, ya, banyak melamunnya. Nah, kita ingin minda kita ini fokus kepada sesuatu, ya. Maka sekarang orang fokusnya kepada apa? Kepada game, ya, game online dan sebagainya, ya. Ada juga yang sangat aktif di media sosial. Itu gunanya apa? Untuk mengikatkan pikirannya kepada suatu aktivitas. Ya, tapi nanti kita lihat bagaimana orang yang ma'rifatullah mengelola atau mengikatkan pikirannya. Ya, itu. Kemudian harapan semua manusia gimana? Ini harapannya.
Pertama, bisa mengetahui siapa dirinya, kemudian untuk apa dia ada di dunia, dan kemana dan bagaimana nanti di akhirat atau kehidupannya setelah di dunia ini. Ini yang ingin mereka ketahui. Kemudian fitrah manusia apa? Mereka ingin mengatasi trauma, luka batin dari berbagai masalah kehidupan. Bagaimana melepaskan beban emosi seperti amarah, takut, dan sedih. Bagaimana menghilangkan stres, ketakutan, serangan panik, ya. Bagaimana mengurangi atau membantu penyembuhan alergi, sakit psikosomatik, dan gelombang emosi yang menyebabkan penyakit kronis. Terbebas dari kemelekatan dengan keyakinan negatif yang menghambat keberhasilan dan sukses, baik dari diri sendiri maupun ucapan orang lain. Ingin merasakan kedekatan yang lebih nyata dengan Tuhan, untuk berpegangan, mengadu, meminta tolong, dan menghamba, menyembah, dan sebagainya. Ini adalah harapan fitrah manusia, ya. Nah, bagaimana pikiran bisa fokus pada objek pikir tertentu ketika bosan melanda, ketika banyak waktu lowong. Ini yang ingin dipunyai oleh manusia, ya. Nah, tetapi harapan itu masih banyak dalam bentuk utopia, ya, atau mimpi yang belum kesampaian, yang dicari terus oleh manusia dengan berbagai cara, ya. Maka harapan tentang kebaikan, khusyuk, sabar, jujur, tentram, tenang, ridho, pemaaf, gembira, dan sebagainya ini juga masih dalam tahapan utopia atau mimpi yang belum terwujud selama ini, ya. Nah, ini yang menjadi penyakit bagi diri manusia, ya. Itu harapannya. Nah, bagaimana jiwa in action, kita akan lihat, ya. Kita akan lihat. Ini dia. Jiwa yang berbolak-balik atau bersifat kalbu. Mari kita lihat. Ini sangat penting sekali kita pahami sehingga kita tidak keliru tentang yang disebut oleh Al-Quran juga atau hadis tentang kalbu. Kita nggak usah ragu dengan itu, ya. Bagaimana jiwa yang bolak-balik? Ini kita lihat. Kalau kita lihat infrastruktur diri manusia tadi, ya, seperti ini yang sudah kita bahas, ya, maka satu persatu kita lihat. Kalau badan itu suci dia semua. Mari kita lihat. Badan ini suci. Kenapa suci? Karena badan itu terdiri dari sel dan terdiri dari atom-atom. Ya, atom-atom ini sendiri juga selalu berzikir dengan caranya sendiri. Ingat kepada Allah. Ya, tentu dia suci. Ya, tidak ada yang kotor dengan diri manusia ini. Semuanya suci. Karena dia selalu berzikir kepada Allah dengan caranya sendiri. Begitu juga dengan nyawa, dengan roh, ya, itu semua suci, ya. Dia berzikir dengan caranya sendiri-sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bagaimana juga dengan minda hati ini? Pendengaran dan mata hati ini juga semuanya suci, ya. Termasuk minda ini juga suci karena dia hanya wadah saja sebenarnya, ya. Penglihatan ini suci, pendengaran suci, pemikiran pun suci karena dia sebenarnya adalah wadah yang akan menampung apa? Menampung pemikiran-pemikiran atau ilham-ilham. Ya, maka dialah yang terbolak-balik nanti tergantung dari isinya ini, ya. Nah, itu dia, ya. Kalau kita lihat dia akan bolak-balik. Bolak-baliknya gimana? Kadang-kadang dia bersih, kadang-kadang dia kotor. Ya, kenapa dia bersih? Kenapa dia kotor? Nah, ini nanti kita bahas nanti, ya. Kemudian bagaimana dia kadang-kadang dia berbintik hitam, ya, atau kadang suci holistik, ya. Ya. Kalau kotor ini ya biasanya sih karena kita berbuat maksiat, berbuat dosa, ya. Kalau dia kalau berbintik hitam disebutkan oleh hadis, kalau kita berbuat maksiat atau dosa, dia akan berbintik hitam, ya. Kalau kotor biasanya itu berhubungan dengan isinya bermacam-macam seperti tadi masalah keduniaan yang mengganggu kita sehari-hari. Inilah keadaan dari minda kita. Kadang dia bersih, kadang dia kotor, kadang dia berbintik hitam, kadang dia suci atau holistik. Nah, ini yang disebut dia berbolak-balik itu. Sifat bolak-baliknya itulah yang disebut dengan kalbu. Ya, itu yang disebut dengan kalbu. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tidur dan jaga? Ya, tidur dan jaga. Ya. Ini adalah kalau kita terjaga, maka minda atau hati itu naik ke kepala, ya. Karena Allah mengatakan, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Artinya apa? Kalau hati itu ada di dalam kepala, maka dia bisa mengingat, dia bisa memahami, dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Kalau dia turun ke dada,
maka dia tidak ingat apa-apa, dia tidak akan paham, ya, dia akan tuli dan buta. Nanti kita lihat, ya, itu dalam keadaan tidur biasanya. Nah, ini adalah dikatakan adalah di sini, ya, minda hati itu di sini. Karena kita lihat kalau orang hatinya turun ke dada, setelah kita lihat kemarin, dia menjadi orang bodoh, betul-betul bodoh, tak tahu apa-apa, gitu ya. Nah, ini sudah kita lihat kemarin, ya, sehingga kesakitan bahwa dia mau jatuh pun dia nggak tahu, ya. Ini minggu lalu sudah kita terangkan, ya, bagaimana orang dengan kalau hati turun ke dada itu dia akan menjadi orang yang bodoh dan tidak berpengetahuan, bisu dan tuli. Kalau belajar pun itu nggak ada hasilnya, ya. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, roh ini, tentang roh itu berpusat di dalam dada, ya, berpusat di dalam dada. Nah, saat normal, roh itu memenuhi ke seluruh tubuh kita sampai ke ujung-ujung jari, ke kulit-kulit kita sampai ke ujung kaki, ya. Roh itu memenuhi semua fisik kita, ya. Tetapi saat kita tidur, roh itu dia mengecil. Roh itu mengecil dan kembali ke dalam pusatnya di dalam dada. Dia tidur, ya. Ini disebut dengan dalam keadaan tidur, ya. Ini khusus roh saja dulu. Kemudian kalau dia bangun, maka dia mengembang kembali. Ya, saat bangun roh mengembang kembali. Kita lihat. Nah, inilah keadaan roh kita saat bangun, saat tidur, dan saat kembali terjaga, ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara resume saja, ini dia resumenya. Bagaimana tentang hati, ya. Tentang hati, roh, nyawa, jasad, jiwa. Nah, ilham selalu datang kepada minda, ya. Tetapi minda ini turun naik ke dalam dada atau ke dalam otak, dia akan turun naik, ya. Sedangkan ruh dia akan membesar, mengecil, membesar dan mengecil. Nah, inilah keadaan yang terjadi dalam keseharian kita. Kadang-kadang rohnya mengecil, kadang-kadang kalau dalam keadaan jaga dia membesar, kalau tidur dia mengecil, ya. Minda juga turun naik ke dalam dada. Ya, dari minda di kepala turun dia ke dalam dada. Nah, inilah pergerakannya. Kalau ruh mengembang maka tenaga kita ada. Kalau dia mengecil maka tenaga kita tidak ada. Nah, inilah gambaran dari resume pergerakan dari anasir diri manusia. Nah, kalau kita lihat tentang jiwa saja, nah ini dia seperti ini. Saat jaga, jiwa itu membesar. Ya, kemudian saat tidur jiwa itu mengecil. Kan seperti itu tadi. Maka pergantian jaga dan tidur itu ada seperti itu saja. Nah, ini adalah kalau dalam keadaan normal. Ada keadaan yang disebut dengan hati yang terjaga, ya. Hati yang terjaga itu nanti akan kita lihat seperti ini. Hati yang sudah terjaga itu beda dia. Ya, saat tidur normal dia turun ke dalam dada. Ya. Minda turun ke dalam dada. Kalau hati sudah terjaga, minda itu umumnya tetap berada di atas. Yang naik itu adalah roh yang naik ke atas. Itu perbedaannya. Ya, sehingga untuk hati yang terjaga ini orang akan bisa beribadah dengan dengan leluasa, dengan enak, tanpa mengalami rasa kantuk. Nah, ini keadaan perbedaannya. Kalau dalam keadaan orang normal seperti ini, kalau yang sebelah kanan ini orang yang hatinya sudah terjaga. Nah, inilah nanti yang akan kita latih dengan apa? Dengan zikrullah. Bagaimana hati ini terjaga. Sehingga ruh lebih sering naik ke atas daripada hati yang turun ke dalam dada. Itu. Ya. Nah, kemudian variasi tindakan ini bermacam-macam. Tindakan yang bermacam-macam, ya. Tindakan yang sombong, tidak khusyuk, munafik, marah, dendam, ini adalah tindakan negatif. Kalau yang positif ya macam-macam, ada rendah hati, ada jujur, khusyuk, sabar, ya tauhid, berani, ikhlas. Ini adalah tindakan-tindakan yang berlaku positif, ya. Ini variasi tindakan yang bisa kita lakukan. Nah, yang terpenting adalah ini, keadaan di dalam dada. Keadaan di dalam dada seperti apa? Ya, di dalam dada itu ada rasa. Rasa sempit dan keras atau lapang dan lunak rasanya di dalam dada itu. Itu rasa. Yang kedua adalah apa? Nafas. Nafas itu sesak dan memburu atau tersengal-sengal.
ya, atau halus dan lembut seperti nafas bayi. Nah, itu ada keadaannya seperti itu. Yang ketiga adalah apa? Yaitu denyut jantung. Denyut jantung itu cepat atau lambat dan atau normal. Ya. Nah, Al-Qur'an mengatakan begini, ya. Barang siapa dikehendaki oleh Allah akan mendapat petunjuk, maka dia akan membukakan atau melapangkan dadanya untuk Islam atau menyerah kepada kehendak Allah. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat atau menyangkal kehendak Allah, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia mendaki ke langit. Ya, artinya apa? Kita sekarang bisa lihat di sini. Kalau sempit dan keras, artinya Allah sedang membawa kita kepada kesesatan tuh. Ya, kalau lapang dan lunak, maka itu Allah sedang menunjuki kita. Kalau nafas kita sesak dan memburu, ya, itu biar tandanya Allah sedang menutup kita dari kebaikan. Ya, isinya nanti marah saja atau benci dan sebagainya. Beda dengan kalau hatinya, nafasnya lembut dan halus, seperti nafas seorang bayi. Begitu juga denyut jantung. Nah, inilah yang keadaan di dalam dada. Nah, keadaan di dalam dada ini, ya, orang menginginkan lapang dan lunak. Orang ingin menginginkan halus dan lembut. Nah, denyut jantungnya normal. Ya. Nah, tapi orang keliru, ya. Umumnya, saya juga di sini dulu. Tasawuf tarekat atau jalan wali-wali telah keliru selama berabad-abad, menyangka bahwa keadaan bolak-balik ini yang akan dibersihkan, ya, dibersihkan, disebut dia kalbu ini yang dizikiri, ya, maka zikirnya ke dalam dada ini terutama Allah, ya, dizikiri terus di sini. Nah, kita tahu diterangkan juga oleh Ustaz Hussein, guru kita, bahwa kalau ini dihantam dengan zikir-zikir seperti itu, maka dada ini atau akan terbakar rasanya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang orang bingung, kenapa berzikir saya jadi pemarah gitu ya. Berzikir kok jadi tubuh saya seperti itu gitu. Nah, inilah kekeliruan umumnya. Ada yang tidak, ya nggak apa-apa. Ya. Terus hormon, maka terjadilah perubahan-perubahan hormon yang ada di tubuh kita. Maka kalau happiness yang terbanyak adalah serotonin, kemudian kalau love itu dopamin dan serotonin, oksitoksin. Ini semua berlimpah di dalam aliran darah kita. Ya, berbeda dengan kalau gelisah, serotonin, oksitoksinnya nggak ada. Ya, dopaminnya sedikit. Malah yang banyak adalah adrenalin dan noradrenalin. Nah, ini berbeda pengaruhnya kepada tubuh kita. Inilah yang membuat nafas kita sesak, tekanan darah kita meningkat tadi. Nah, ini adalah variasinya. Silakan nanti bagi ahli hormon dan emosional bisa dipelajari lebih lanjut. Dikatakan oleh para ahli bahwa 80% penyakit ini berasal dari pikiran. Ya, ini yang dikatakan oleh para ahli. Ya, 20%-nya dari makanan. Al-Quran mengatakan apa? Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit itu. Nah, ini sebagai indikasi bahwa hati atau pikiran inilah yang menimbulkan penyakit sebenarnya, yang menimbulkan berbagai penyakit yang disebabkan oleh ketegangan pikiran. Ya, nah, ini adalah berbagai tentang hormonal. Ya, kemudian ekspresi wajah. Nah, ini yang lebih perlu kita waspadai ini. Bahwa ekspresi wajah itu sebenarnya nggak banyak, ya. Apa? Ada terkejut, ya, ada sedih, ada takut, ada marah, jijik, ada gembira. Tapi entah kenapa ya, orang bingung, kenapa yang muncul itu gembiranya nggak ada gitu, atau jarang. Yang muncul hanya ini terus nih, sedih, terkejut, jijik, marah, takut, bolak-balik aja keadaan seperti ini. Ya, ini yang kadang-kadang mengherankan orang. Kenapa sangat sulit untuk gembira itu, ekspresi gembira itu, gitu. Ya, itu. Nah, ini adalah akhirnya tindakan kita seperti ini. Terus contoh tindakan fisik tentu saja berbagai tindakan fisik yang merugikan orang lain, ya, berargumen atau berbantahan dengan sangat kuat, dengan sangat keras, ya, sangat sadis perbantahannya, ya. Kemudian juga tindakan fisik yang sangat beragam, ya. Ini adalah karena minda tadi tidak bersih, ya. Ini berbagai tindakan yang terjadi, ya. Nah,
Kemudian setelah itu ya, bagaimana dengan ilmu spiritual, mengatasinya bagaimana? Kan orang ingin lepas dari itu tuh, harapan semuanya bagaimana ya? Kemudian ilmu spiritual yang ada seperti apa? Ilmu spiritual itu adalah ilmu yang berhubungan dengan jiwa. Udah, itu aja dulu. Jiwa ini spiritual. Kalau yang mengenai badan itu adalah ilmu kedokteran. Ya, ini yang menurut ahli sufi. Karena ini adalah basicnya adalah Al-Quran ini. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana ilmu-ilmu spiritual yang ada di dunia ini. Mari kita lihat satu persatu. Ya, spiritual seperti ala barat, India, timur jauh. Nah, ini dia. Ya, dia lebih kepada mistisme, ya, mistisisme, ya, atau yang berhubungan dengan mistik, ya. Nah, mereka membagi diri manusia itu menjadi ada body, ada mind, spirit, soul, dan self, ya. Masing-masing melakukan aktivitasnya dan dibina dengan cara-caranya masing-masing. Contohnya, spirit itu dengan mengatur perasaan, ya. Kemudian meditasi, soul dengan meditasi, ya. Kemudian kesehatan ala body atau body, mind itu dengan training untuk cakra, ya. Kemudian life balancing dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat pembagiannya seperti ini, bagi itu adalah ada mind, ada body, dan ada soul, spirit. Ini nggak jelas di sini, ini tidak jelas. Ada mind, body, soul, spirit, balance. Nah, inilah meditasi cakra yang mereka lakukan, ya. Mereka bergerak dari cakra dasar, ya, sampai kepada cakra mahkota. Inilah yang diolah lama di sini, dirasakan rasanya, dilihat cahayanya seperti apa, ya. Nah, inilah yang pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh orang meditasi, ya. Juga mereka mempunyai fokus yang berada di atas kepala. Tapi fokusnya lain, ya. Di atas kepala itu ada avatar, ada cakra ilahi, pribadi tinggi, inti roh, dan sebagainya. Ini lihat nanti bisa di pelajaran meditasi ala Hindu, Buddha, dan sebagainya, ya. Nah, inilah muncul pengetahuan-pengetahuan di zaman sekarang yang berhubungan dengan ilmu-ilmu meditasi tadi, ya. Ini silakan dilihat di dalam bagaimana NLP, Reiki, aura, cakra, ya, ada yoga, meditasi, ilmu nafas, law of attraction. Nah, ini semua adalah berdasarkan kepada pemikiran bahwa orang bisa merubah pikiran. Ya, orang ingin merubah kehidupannya, maka dia merasa bisa dengan mengubah pikirannya. Aku adalah seperti apa yang aku pikirkan. Nah, ini sebenarnya adalah penjabaran lebih lanjut dari Qadariyah, ya. Orang yang berkuasa mengubah nasibnya sendiri. Ini adalah paham Qadariyah sebenarnya yang diambil dari pola berpikir meditasi ala Hindu, Buddha, atau Timur Jauh, ya. Dan fokusnya adalah kepada mengatur gelombang dari otak ini, mulai dari gelombang alfa, ya, kemudian theta, delta, dan bahkan bisa juga kepada gelombang beta. Mencari tenang dalam irama nada itu biasa dilakukan, ya. Kemudian meditasi, ya. Kemudian siapa diriku ini bisa terjawab dengan apa? Ya, dengan remang-remang saja pertanyaan ini bisa terjawab, ya. Hasil yang dapatnya apa? Gua bisa merasakan hening, bahagia, tidak menderita lagi, lepas dari trauma kehidupan, damai dan merdeka. Itu saja sudah cukup bagi gua. Nah, itu biasa tuh, ya. Gua merasa punya skill untuk bisa berjarak, tidak melekat dengan segala permasalahan hidup gua. Kemudian gue menganggap masalah Tuhan dan agama adalah masalah pribadi saja. Sehingga sekarang banyak sekali diikuti oleh peserta dari berbagai lintas agama. Dan tidak sedikit juga peserta yang sampai pindah agama. Ini yang terjadi. Ini agak ribut, ya. Sebentar. Ya,
Maaf ada ponakan. Kita sampai di mana tadi? Ya, ini adalah fenomena yang biasa terjadi, yaitu orang pindah agama. Orang Islam pindah kepada agama Hindu, agama Buddha, karena mereka bisa merasa hening, tenang, bahagia, tidak menderita lagi. Nah, berbeda dengan orang yang di dalam agama Islam sulit sekali menjadi tenang dan berbahagia ini. Ya, ini yang mereka rasakan. Dan saya punya teman yang juga berpindah agama, akhirnya meninggalkan Islam dan berada di agama meditasi Hindu atau Buddha. Ini banyak saya punya teman seperti itu. Kemudian bagaimana dengan ilmu spiritual asimilasi? Ya, asimilasi ini adalah mengadaptasi psikologi Barat dan Timur di dalam ibadah-ibadah Islam. Maka anasir diri manusianya juga kurang jelas. Siapa yang mengatur, mana yang diatur. Ini kurang jelas juga. Hubungan antara pikiran, antara roh, kalbu ini tidak terlalu jelas ya. Ini yang terjadi ya. Maka muncullah sholat rasa New Age movement. Apa ininya? Di dalam sholat kita harus mengendalikan pikiran. Nah, bagaimana mengendalikan pikiran itu? Maka fokuslah kepada apa? Fokus kepada gerakan, ya, bagaimana gerakannya, kita rasakan gerakannya. Kemudian yang berikutnya adalah fokus kepada memahami bacaannya. Memahami bacaannya, kita rasakan bacaannya, sehingga jarang orang yang bisa mengingat Allah di dalam sholat. Ya, sibuknya hanya apa? Rasakan gerakannya, gerakan sujudnya, ya. Kemudian mencoba memahami arti dari yang kita baca. Tetapi di dalam Al-Quran itu yang paling utama adalah bagaimana kita sholat itu mengingat Allah. Ya, setelah mengingat Allah baru kita menyembah Dia, memuja Dia, ya, dan menghormati Dia. Itu bedanya nanti. Ya. Kemudian zikir tarekat rasa meditasi cakra. Ini biasa, ya. Saya menjalaninya dulu, ya. Kita lihat bagaimana bermacam-macam latifah ada di sini. Kalau ingin baik, maka baik budi pekerti, maka ini yang diperbanyak zikirnya ya di sini ya. Kalau ingin menjadi dermawan, nah ini yang diperbanyak zikirnya. Atau ingin menjadi ilmu yakin, nah ini yang diperbanyak zikir di latifah akhfa ini. Atau yang paling penting di kalbu ini. Nah di sini dia sifat-sifat yang negatif di sini dihancurkan di sini. Nah, ini adalah meditasi atau zikir latifah di dalam meditasi atau zikir tarekat. Ini adalah yang lain ya, di mana Allah digambarkan mengisi seluruh tubuh kita ya. Kemudian ini dizikiri kembali. Nggak ada bedanya dengan zikir meditasi cakra sebenarnya. Itu ya. Kemudian zikir rasa New Age movement juga ada ini. Ya, ada dada sempit, force, ya, apatis, sedih, takut, nafsu, marah, sombong, atau power dada lapang, semangat, menerima, damai, pencerahan. Nah, ini disebut dengan getarannya sampai 1000 Hz, ya. Di sini getarannya hanya 50 Hz. Nah, ini adalah dilakukan dengan menzikiri qalb atau nafs. Nah, ini adalah cara-cara di dalam asimilasi tadi. Nah, ini adalah dilakukan bagaimana mengikuti gerak di alam semesta ya, sama dengan tai chi ya. Ini juga merasakan suatu getaran dari alam ini masuk ke dalam tubuh kita ya, sehingga orang bisa menangis karena itu dianggap adalah getaran dari Tuhan ya. Merasakan getaran atau kum-kum di dalam air ya. Ini tidak perempuan dan laki-laki melakukan kum-kum di dalam danau atau di dalam kolam ataupun di dalam sungai ya, dengan harapan apa? Merasakan getaran. Ya, getaran berupa apa? Yang bisa menggoncangkan pikiran kita atau menggoncangkan dada kita. Ya, ini ada juga attunement ya, pemberi attunement, dan ini menerima attunement ya, atau memberi energi. Nah, ini adalah semua baik agama Islam, agama non-Islam, apakah Katolik atau Kristen ya, Hindu, Buddha, semua melakukan hal yang sama pada saat yang bersamaan ya, tidak tergantung agama ya. Nah, ini adalah merasa getaran saat tidur ya, saat tidur.
ini juga berusaha menerima getaran-getaran. Ini mencari rasa sambung, ya. Sambung dengan apa? Sambung dengan Allah yang dianggap tinggi, maha tinggi, tak terbatas. Saya sambungkan ruh saya, dada saya sambungkan ke atas, sehingga satu saat dia bergetar, ya, bergetar itu dianggap adalah sudah tersambung dengan Allah. Itu sulitnya dulu minta ampun, ya, karena yang membingungkan lah, ya. Yang disambung itu apa, yang menyambung itu apa, gitu ya. Itu menyulitkan waktu itu, ya. Saya sendiri mengalami kesulitan tentang itu, ya. Nah, ini adalah bagaimana kita mengisi seseorang dengan sebuah getaran supaya dia bisa dadanya bergetar, dibuka dadanya, katanya begitu, ya. Nah, ini adalah mencari ektaksis di Gua Hira, di Gua Uhud. Di Gua Uhud ini dikatakan dulu ada Rasulullah waktu perang, ya, berdarah, ya. Berdarah sehingga beliau bersembunyi atau disembunyikan oleh sahabat di gua ini. Maka dikatakan gua ini sampai sekarang masih harum baunya. Lalu dirasakan di situ bagaimana perasaan Rasulullah saat masih di dalam gua itu dalam keadaan bergetar atau berlumuran darah dan sebagainya. Nah, orang ingin merasakan keadaan yang seperti itu. Maka dicarilah di sana, masuk ke sana. Tapi sekarang alhamdulillah Gua Uhud ini sudah ditembok lagi oleh oleh pemerintah Saudi, karena sudah tahu pula ada orang yang seperti itu di sana, ya. Nah, inilah bagaimana orang di dalam suatu kajian, ya, dalam ceramah-ceramah yang kolosal, semua ingin merasakan menangis, merasa sambung, ya, mencari sambung ingat Rasulullah pun mereka ingin gitu, ya. Ramai sekali, ya. Nah, tetapi semua ini, ya, masih dalam sekedar utopia. Orang ingin khusyuk, ingin rendah hati, ingin jujur, sabar, ya, maka bahagia pun semuanya masih dalam sekedar harapan saja, sehingga ibadah masih terasa capek dan melelahkan. Ini ciri-cirinya, ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya ini, ya. Amalnya masih sekedar asimilasi praktek mistisisme Barat, Hindu, Buddha, Tao yang sekedar diberi baju dengan bacaan-bacaan agama Islam. Ini saya berani mengatakan ini karena saya melakukannya dulu, ya. Saya melakukan ini dulu, ya, asimilasi tapi dibaca dengan bacaan agama Islam, ya. Kemudian apa? Pikiran masih belum bisa kosong dari ingatan terhadap berhala-berhala, ya. Berhala yang paling kuat adalah berhala guru saya, ya. Bagaimana saya dulu sebelum berzikir harus mengingat guru saya, ya, sampai mau sholat pun itu teringatnya guru malah, gitu, ya. Ya, sebelum berzikir teringat ini berhala yang paling berat yang saya alami. Tapi sebelumnya juga nggak kalah beratnya apa? Yaitu ingat tentang apa? Tentang aulad, amwal, tentang harta, tentang pekerjaan, ya, tentang keluarga, ya, tentang kenikmatan dunia, itu juga berat. Nah, bagaimana saya ingin menghilangkan itu dari pikiran saya? Maka saya lari ke zikir-zikir tarekat dulu. Tapi terbentur lagi dengan apa? Dengan mengingat wajah guru saya, Rabitah, ya. Itu yang menyulitkan saya dulu, ya. Kemudian apa? Kalaupun pikirannya sudah kosong dan hening, tetapi pikirannya masih tidak ada penjaganya. Saya di sebuah aliran silat, ya, mencoba mengkosongkan pikiran ini. Kosong memang pikiran, kosong pikiran itu, ya. Tetapi muncul godaan apa? Godaan untuk mencoba kesaktian, ya. Harus bisa ini. Tapi pikirannya mulai kosong, gitu kan, tetapi larinya ke sana, ya. Nah, pikiran yang tidak terjaga itu, maka disitulah disebut dia akan diganggu oleh setan, ya. Kemudian, ya, yang tidak kalah pentingnya adalah banyak praktek yang masih dalam tatanan riuh rendah suara dan bacaan, ya. Banyak orang yang datang ke sebuah kajian, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hanya kajian, gitu, ya. Kemudian tidak tahu prakteknya bagaimana, ya, realitasnya bagaimana, ya. Karena Rasulullah juga mengatakan kalau orang
selalu berkata-kata tanpa ingat kepada Allah, itu hati akan menjadi keras. Nah, ini penyebabnya. Maka dengan tersebut ya proses yang dilakukan hampir sama saja dengan proses mistisme ala India, ya, ala Barat juga ada, ala Timur Tengah Timur Jauh juga sama, ya. Walaupun ada hasilnya, namun hasilnya tidak menetap atau sementara saja. Praktek ini juga tidak mencerminkan bahwa Islam itu yu'la wala yu'la alaihi. Ya, Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengatasinya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya dulu. Apa tingginya Islam itu? Ya, nah ini dia. Lalu kita lihat spiritual ahli sufi bagaimana? Ya, ahli sufi itu sederhana, ya. Jiwa ini yang diolah, ya. Bagaimana mengolahnya? Nah, dibersihkan jiwanya, tazkiyatun nafs. Bagaimana cara tazkiyatun nafs? Sederhana, ya. Ada urutan-urutannya yang perlu diketahui. Apa? Pertama, ma'rifatullah lah. Kenallah Allah. Bagaimana mengenal Allah? Ilmunya ada, ilmu ma'rifatullah. Hasilnya pandangan mata hati nanti. Ya, Allah berfirman kepada dirinya, kun, maka sedikit dirinya bertajali yang disebut dengan maha halus. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi dalam maha halus itu, maka di situ disebut wajah maha halus. Wajah itu kemudian bermanifestasi, menyamar, tersembunyi dia. Kemana? Di sebalik zat, bercahaya. Jadi wajah sebenarnya, zat ini sebenarnya adalah wajah, ya, yang sudah bermanifestasi. Zat pun bermanifestasi, bersembunyi. Di mana dia bersembunyi? Di sifat-sifat yang ada di Lauhul Mahfudz ini. Lauhul Mahfudz ini ada nggak? Sebenarnya nggak ada. Dia adalah zat yang bermanifestasi. Zat pun sebenarnya nggak ada. Yang bermanifestasi adalah wajah yang maha halus. Itu dia. Ya, nah, zat itulah nanti yang kita sebut dia wajibul wujud. Kemudian Lauhul Mahfudz ini mungkin wujud, ramai. Dia ciptaan. Inilah ma'rifat, hakikat, dan sifat. Ini ilmunya. Ya, kalau ingin mengetahui bagaimana pengenalan Allah, tapi pengenalannya hanya sampai kepada yang maha halus saja. Yang Allah maha besar tetap menjadi rahasia yang tidak akan terbuka sampai kapanpun juga. Ini dia ilmu yakinnya. Setelah itu apa? Dari situ kita baru bisa melihat. Kalau selama kita melihat yang ada di dalam Lauhul Mahfudz ini, kalau kita tidak tahu ilmu ma'rifatullah, maka akan kita lihat bumi wujud, angkasa wujud, ya, manusia wujud, hewan wujud, 7 lapis wujud, ya. Kalau Sidratul Muntaha ada semuanya, ini hanya orang-orang Islam saja yang bisa memahami, ya, karena ajarannya ada di Islam. Nah, semua ini kita rasa wujud, tapi orang yang sudah ma'rifat, sudah mengenal hakikat, sebenarnya ini tidak wujud sebenarnya. Nah, sebenarnya ini dia. Kepemilikan ini ada. Yang wujud ini sebenarnya apa? Hak miliknya, kemudian kehendak, kepengurusan, perbuatannya siapa ini. Maka kita nafikan saja ini. Nafikan itu. Maka kita tahu bahwa, oh, ini adalah wujud yang wujud zat, hak milik zat, perbuatan zat, kehendak zat, pengurusan zat saja. Jadi ini semua adalah pengurusan zat. Ini pun tidak cukup, ya, karena kita harus sampai kepada ma'rifat, pengenalan akhir dari segala ini. Yaitu akhirnya apa? Oh, ini pun nggak wujud. Yang wujud apa? Adalah yang wajah yang maha halus tadi. Maka tahulah kita bahwa apapun juga yang terjadi di dalam Lauhul Mahfudz tadi itu adalah kehendak, pengurusan dan perbuatan dari yang maha halus, ya. Kewujudan yang ada di Lauhul Mahfudz pun itu adalah penyamaran kewujudan yang maha halus, ya. Itu kepemilikan juga kepemilikan yang maha halus. Nah, kalau kita lihat inilah drama ilahi terhadap zat ini, ya. Ini kita lihat. Tuh. Ini adalah tangan, ya. Tangan, manusia bermain dengan tangannya. Itu dalam pandangan ihsan. Kemudian zikrullah,
Zikrullah lebih mudah lagi, ya. Dari zikir yang berbolak-balik yang nggak jelas dulu yang saya lakukan di dalam berbagai aliran zikir, ya, dan aliran kebatinan, ya, sederhana, ya. Bagaimana kita pikiran atau pikiran kita yang selama ini penuh dengan berbagai masalah alam, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah harta, ya, masalah kenikmatan dunia, dan juga mata hati kita masih buta saat kita melihat yang terlihat kursi, yang masih terlihat ada daun-daunan, ada dinding dan sebagainya, ya, masih buta mata hati kita. Tetapi dengan ilmu ma'rifatullah tadi, kita ada dua keuntungan yang terbesar, yaitu kita bisa mengingat Allah. Mengingat Allah langsung saja kita balik ke pangkal jalan. Allah tidak serupa, tidak seumpama, maka tidak ada perjalanan lagi. Ya, tidak ada perjalanan jiwa lagi seperti salik itu nggak ada lagi. Karena kita sudah langsung balik ke pangkal jalan. Apa? Ingat Allah. Allah, ya. Tutup mata, ya. Ingat Allah, maka mata hati kita fokus kepada ingatan Allah, ya. Karena ingat Allah, maka mata hati kita tidak melihat rupa, tidak melihat umpama, ya, tidak bisa dilihat dengan apa-apa. Walaupun mata hati, ya, dia hanya melihat, ya, nggak ada apa-apa, kosong aja, ya. Nah, mata tetap ditutup. Kalau mata tetap ditutup, ingatan ini dinaikkan ke atas, dia akan menjadi base camp, ya. Mata hati juga fokuskan saja kepada ingatan Allah. Ya, ingat saja Allah. Inilah apa yang mengejutkan, ya. Terus bagaimana? Pintu depan. Pintu depan itu adalah saat kita bekerja, saat kita berjalan, saat kita beraktivitas. Apa? Tuh, matanya buka, ya. Kalau mata kita tadinya naik ke atas, mata hati, ya. Kemudian mata dibuka, mata hati lihat kepada mata terbuka. Sudah, ingatan tetap di sini, ingatan Allah. Maka pandangan pintu depan, tapi pandangannya sudah pandangan ihsan. Apa yang terlihat? Di balik yang saya lihat dengan mata, di sebaliknya ada zat, di sebaliknya ada yang halus. Kalau kita sudah mapan, ya, ma'rifatullah, ya, kita di sebalik semua ini, ya, kita nggak tahu lagi, kita nggak terlalu fokus lagi, kita langsung fokus kepada maha halusnya itu. Ya, tidak ada rupa, tidak ada umpama. Laisa kamitslihi syai'un juga. Nah, itu dia. Nah, kemudian hati yang bolak-balik tadi, ini adalah sebelum keadaannya, sebelumnya, maka kita lihat hati itu bolak-balik dia. Bersih, kadang-kadang hitam, ya, kadang-kadang dia menjadi kotor, ya. Nah, bolak-balik dia. Ya. Nah, bina yang bolak-balik, maka disebut dengan kalbu, ya. Kotor bersih, bintik hitam, suci, maka roh itu mengantarkan tenaga untuk melakukan tindakan. Tetapi karena pikiran kita atau minda kita masih kadang kotor, kadang bersih, maka tindakan kita dan perasaan kita pun tidak konstan, tidak stabil. Tindakan kita kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Perasaan kita kadang-kadang senang, kadang-kadang marah, kadang-kadang benci, kadang-kadang sesak nafasnya, ya. Perasaannya tidak konsisten juga. Kenapa? Karena hatinya bolak-balik, mindanya bolak-balik dari bersih, kotor, kadang-kadang dia berbintik hitam, ya. Ini dia. Sehingga tindakan pun tidak konsisten. Ya, maka kemudian keadaan seperti ini dirubah. Bagaimana merubahnya? Ya, supaya apa? Supaya trauma dan utopia ini hilang nih. Ya, bagaimana merubahnya? Merubahnya sederhana sudah tadi. Pikiran yang berbintik-bintik hitam dan pikiran yang kotor dengan berbagai sampah, kita bersihkan dengan apa? Dengan ingat Allah, ingat Allah. Minda ingat Allah, maka bersih dia. Ya, bersih dia. Walaupun tidak bisa bertahan lama yang awal-awal, tapi sudah bersih. Tinggal konsisten kita, istiqomah kita melakukannya, lama-lama bersih. Lama-lama dia menjadi permanen bersihnya gitu. Ya, kalaupun dia nanti mulai dimasuki lagi, ya kita tinggal bersihin aja. Bersihkan bisa dengan dulu waktu awal-awal kita diajarkan oleh guru kita Ustadz Husain bin Abdul Latif, ya, dengan apa? Dengan baca kulhu 3 kali di dalam minda ini, ya. Baca kulhu 3 kali di sini.
ya. Kemudian baca qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, kemudian Al-Fatihah sekali. Berkali-kali aja kita lakukan begitu. Setiap ada pikiran kotor seperti itu, baca lagi gitu. Ya. Kemudian lama-lama dia akan bersih. Ya. Kalau dia sudah bersih, ya, maka tinggal kita fokuskan saja, ingat Allah itu. Fokus mata hati, fokuskan ke sana. Jangan bergoyah lagi gitu. Ya, jangan goyah lagi. Ya, minda ingat Allah, kemudian mata hati fokus ya kepada Maha Halus. Ini adalah ciri-ciri orang yang sudah mengenal ilmu ma'rifatullah. Ya, maka ini ya disebut dengan keadaan bersih atau suci, holistik, keadaan asal yang digambarkan oleh Ustadz kita, dua orang bayi, laki-laki dan perempuan, yang tidak ada nafsu sedikit pun antara satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian rasa yang dirasakan tentram. Ya, pembersihan hatinya, artinya apa? Hati ingat Allah, minda ingat Allah, atau mata hati berpandangan ihsan, lalu istiqomah. Maka inilah dengan hati yang bersih, hati yang holistik. Kemudian roh menyampaikan energi atau tenaga untuk melakukan tindakan beribadah atau Islam atau reda, dan roh juga mengantarkan rasa untuk merasakan tentram. Ini dia, seperti ini. Ya, inilah yang selalu terjadi kalau hati sudah bersih. Ya, maka inilah orang yang siap untuk melakukan iqra alam semesta atau ulul albab. Ya. Kemudian setelah itu apa? Ibadah saja lagi sudah. Ibadah itu dalam hal apa? Di dalam sholat seperti ini, zikrullah dalam sholat, sesudah sholat, dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu lagi rabitah. Kemudian akhlak, ya, semuanya menjadi baik, ya. Ibadah sunnah dilakukan seperti ini, hari-hari berpuasa, ya, sholat tahajud, baca Al-Quran, sedekah, hidup zuhud, hati penuh dengan kasih sayang, berpegang pada syariat Islam, sebenarnya takut kepada Allah, NST, ROC. Nah, ini adalah ibadah-ibadah ahli sufi ya, secara umum, yang khusus-khusus ya lakukan aja masing-masing nanti. Ya. Kemudian barulah bisa Islam dan peridaan, menyerah total kepada kehendak Allah yang satu. Ya. Takdir, ya, cukup Allah bagiku, dan tidak ada lagi protes kepada Allah maupun protes kepada sesama manusia. Ini terkenal sekali, ya, luncai, biarkan terjun dengan labu-labunya, biarkan sehingga dia selamat dari pembunuhan yang akan dilakukan oleh pengawal-pengawal kerajaan yang ingin membunuhnya di tengah lautan. Ya. Kemudian Pak Pandir mengatakan, ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam, buatlah tak tahu, tepuk-tepuklah tangan. Ini hanya bisa dilakukan bagi orang yang sudah mengenal ma'rifatullah atau sudah mengenal hakikat, paling tidak. Ya, hanya ini yang bisa melakukan tepuk-tepuk tangan ini. Karena kalau masih mengenal, berada pada tataran pemikiran sifat, maka nggak akan bisa. Bagaimana mau bertepuk, kelihatan salahnya, kelihatan sakitnya dan sebagainya. Tapi kalau sudah mengenal ma'rifatullah, maka akan bisa, ya, bertepuk tangan, karena kita sudah tahu rahasia di situ. Ya, maka barulah kita bisa rileks, ya. Kemudian hidup macam keseharian, ya, ini adalah hidup keseharian. Kita berpandangan objektif terhadap orang lain, ya. Kita hormat bagi sesama, ya. Kemudian mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, air mata boleh meleleh-leleh, perasaan boleh remuk redam, tetapi mulut tetap diam, tepuk-tepuklah tangan. Ya, ini adalah orang yang profesional. Kemudian dalam keseharian bisa menikmati. Ini perubahan yang terjadi, ya, dengan yang kita lakukan di atas tadi. Perubahannya dengan, kalau saya katakan sih, hampir secara otomatis, gitu, ya. Dalam keseharian kita, tiba-tiba kita bisa ibadah dengan khusyuk, ya. Tiba-tiba kita bisa redha, kita bisa berkasih sayang, ihsan, bahagia. Kemudian rasa tentram, ya, tiba-tiba. Nah, ini kalau kita lihat tadi ada 4, ya, spiritualitas yang ada. Pertama adalah ahli mistisme barat, India, timur jauh. Fokusnya atau yang dilakukan adalah meditasi, trans, tenang, kuasa, mistik, penyembuhan. Ya, sedangkan fokus mata hatinya adalah kepada cakra.
atau kepada pergerakan turun naiknya nafas itu. Diperhatikan sehingga dia tidak memikirkan lagi pikiran-pikiran yang lain atau merasakan vibrasi atau getaran tadi. Ini adalah fokus dari mata hatinya. Sedangkan ahli tarekat atau wali-wali fokusnya kepada apa yang dilakukan apa? Ada kalbu, ada zikir, karam. Karam itu ekstasis hampir sama dengan yang tadi trans itu ya. Kemudian karomah, wahdatul wujud, Nur Muhammad, ada rabitah, lataif, nafas, sama dengan di atas tadi itu adalah pergerakan nafas ya, perjalanan, 7 makam nafsu, 7 martabat alam, vibrasi, rasa sambung atau uzlah. Ini adalah begitu sulitnya untuk mengenal Allah dan untuk keluar dari segala permasalahan kita. Sedangkan ahli syariah fokus kepada dosa, siksa, neraka, pahala, nikmat surga, ya, dan gerakan dan bacaan sholat. Sedangkan ahli sufi, dia sudah mengenal ma'rifatullah, ibadah, Islam, ridha, hidup macam biasa. Fokusnya kemana? Fokusnya zikrullah dan kepada ihsan. Nah, ini, ya. Kalau kita lihat, ini berbeda-beda. Kalau kita lihat berbeda-beda. Tapi kalau orang yang sudah ma'rifatullah, paham ini, bahwa semuanya itu, ini dia. Ada kuasa yang menggerakkan semua itu. Ada kuasa yang menggerakkan orang jadi ahli mistisme barat, ahli tarekat, ahli syariah, atau ahli sufi. Ya, ada kuasa yang menggerakkannya yang tidak bisa dilawan oleh masing-masing orang yang berada di situ. Dan kuasa itu mengikuti ketetapan Allah sendiri. Kenapa? Ya, ketetapan itu yang harus ditetapkan, yang harus dilalui. Karena ada yang melakukannya zat. Zatlah yang melalui ketetapan itu sehingga masing-masing yang tadi ya, masing-masing ahli spiritual tadi berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baginya. Allah yang menentukan siapa dan ada di mana dia. Ya, ini yang tetapi yang lebih lagi dari ini apa? Kalau kita lihat lagi bahwa semuanya adalah berasal dari yang maha halus, maka kelihatanlah bahwa Allah mengajar spiritual melalui kalam. Ya, ini kalam, ini kalam, ini kalam, ini kalamnya dia. Ya. Nah, ini yang diamati atau diikra dan dipelajari. Tetapi ahli sufi pun paham bahwa siapa mengajar siapa. Nah, ini ya. Kelihatan tidak bahwa kalau yang ada yang lainnya ini tidak ada, yang ada yang maha halus, artinya apa? Ya, maha halus mengajari dirinya sendiri. Kan di situ. Lalu dia bergurau dengan dirinya sendiri. Yang sudah kita sampaikan tadi, ada masalah. Ya. Nah, di sini kita orang bisa melihat bahwa semuanya itu adalah ketetapan Allah yang berlaku terhadap zatnya sendiri. Ya, demikian jiwa yang kedua. Mudah-mudahan ini bisa memahamkan sahabat-sahabat semua tentang hati yang berbolak-balik yang menyebabkan seseorang tidak konsisten dalam melakukan kehidupannya untuk kebaikan dibandingkan dengan orang yang sudah tidak bolak-balik lagi pikiran atau mindanya sehingga dia bisa lebih konsisten dari sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bagian kedua ini. Nanti di bagian ketiga insya Allah kita akan lebih perdalam lagi. Demikian Bang Bayu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deka. Wah, ternyata jiwa saja begitu luas ya dan dalam ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mencerna secara perlahan lah, misalnya kita bertahap. Baik Pak Deka, seperti biasa 10 menit untuk zikrullah. Ya, bentar. Ya, demikian sahabat ya, kita sudah belajar tadi tentang jiwa dan kita juga sudah bahas sedikit tentang zikrullah tadi. Sesederhana itulah zikrullah. Ya, zikrullah itu hanya ingat yang tadinya ingat kepada aulad, amwal, kenikmatan dunia ataupun yang enggak jelas gitu ya. Sekarang ingatannya hanya satu, Allah. Kosongkan dengan ingatan kepada Allah. Kenapa dengan ingatan Allah itu dia menjadi kosong? Karena Allah itu tidak ada rupa, tidak ada umpama, tidak ada yang bisa serupa, tidak ada yang seumpama dengan dia. Ya, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata.
Apa yang bisa kita lihat? Maka ingat Allah, di sini ingat Allah. Dan kalau saya lebih cenderung awal itu mulai ingat itu di belakang. Karena kalau ingat di depan, kita masih terpengaruh dengan cahaya di ruangan ini. Di depan masih ada cahayanya. Tapi kalau di belakang, Allah. Di belakang, fokus ke belakang, langsung nggak ada apa-apa, cahaya apa-apa. Dan juga tidak ada perjalanan apa-apa. Mau jalan kemana? Ya, kita sudah sampai di apa namanya, di pangkal jalan, balik ke pangkal jalan. Mari kita mulai. Bismillah, ya. Ingat Allah di belakang kepala. Allah, ingat Allah. Fokus ke sana. Jangan ingat yang lain. Jangan ingat yang lain, fokus ke belakang kepala. Saat mata hati menengok ke belakang itu, ya, dia baru bisa ditengokkan ke atas. Kalau apa? Kalau mata jasmani ini kita naikkan ke atas sedikit, kita naikkan ke atas, ya, sehingga kalau dibuka itu kelihatan putihnya saja, ya. Kalau dibuka kelihatan putihnya, ya. Itu namanya sudah mata hati, mata rohaninya, mata jasmaninya sudah kita istirahatkan dan sudah kita kunci. Maka barulah mata hati bisa ditengokkan ke belakang. Bukan mata jasmani. Tengok ke belakang, Allah. Tumpukan ke belakang. Kalau mau tumpukan ke atas, dorong ingatan itu ke atas sedikit, sejengkal di atas ubun-ubun, dorong ke atas, mata hati, tengokkan ke atas. Tengokkan ke atas. Dan di atas, itu biasanya gangguan lebih sedikit daripada kalau dia masih di dalam kepala kita ingatan itu. Istiqomah.
Sudah 10 menit Pak Dekan. Ya, alhamdulillah kita telah selesai berbicara tentang jiwa bagian kedua. Insya Allah minggu depan kita akan teruskan menjadi jiwa bagian ketiga. Dan kita juga sudah zikrullah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita pada malam hari ini. Dari Bukit Tinggi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.